Setelah tarik ulur, akhirnya 5 fraksi DPR menyerahkan nama anggota Pansus Hak Angket KPK di sidang paripurna. PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, Hanura, dan P3 bersikukuh agar Pansus Hak Angket terhadap KPK ini segera terbentuk dan berjalan. Di sidang paripurna DPR Selasa siang, 5 fraksi DPR akhirnya menyerahkan nama-nama yang akan duduk di Pansus Hak Angket KPK. 5 fraksi yang mengirimkan perwakilan Pansus Hak Angket adalah fraksi partai pendukung pemerintahan Jokowi JK. Fraksi PDI Perjuangan mengirimkan 6 orang, Golkar 5 orang, Nasdem dan P3 masing-masing 2 orang, sementara Hanura 1 orang. Dari daftar nama anggota, kebanyakan berasal dari Komisi Hukum DPR. Fraksi Hanura mengingatkan kepada 5 fraksi yang menolak mengirimkan nama agar segera menaati hasil sidang paripurna. Jika tidak, berpotensi melanggar tatib DPR. Paripurna sudah memutuskan bahwa hak angket itu adalah disepakati oleh paripurna. Terlepas ada yang tidak setuju 1, 2, atau 3 fraksi, tapi sudah diputuskan oleh paripurna. Ketika diputuskan oleh paripurna, maka semua fraksi kan harus mengirimkan. Yang tidak mengirimkan justru melanggar tata tertib. Makanya Hanura tidak mau melanggar tata tertib, maka Hanura mengirimkan. Hari ini insya Allah sudah masuk. Berapa nama? Ada berapa? 1 nama, kalau Hanura jatahnya 1 nama, Pak Dosi Iskandar. Sementara 5 fraksi yang sejak awal menolak hak angket konsisten tidak mengirimkan perwakilan anggota dalam Pansus Hak Angket KPK. Mereka adalah fraksi PAN, Demokrat, PKB, PKS, dan Gerindra. Di sisi lain, pimpinan KPK memilih tidak mencampuri urusan politik DPR. KPK tidak terganggu dalam menuntaskan kasus korupsi meski Pansus Hak Angket terbentuk. KPK akan mempelajari langkah hukum jika melihat ada mekanisme yang salah dalam tata cara pembentukan Pansus Hak Angket KPK. Ya, kami di KPK kan tidak bisa mencampuri urusan dan hak-hak yang ada di dalam kelembagaan DPR. Silakan berproses sebagaimana adanya di DPR. Kami di KPK tentunya berharap bahwa ini bukan sesuatu hal yang sangat luar biasa untuk dibicarakan di Pansus. Tapi kalau misalnya DPR menganggap itu sesuatu hal yang luar biasa dan harus dibicarakan di Pansus, silakan saja. Mekanisme pembentukan Pansus Hak Angket menjadi perdebatan. Pasalnya, pimpinan Dewan masih yakin Pansus Hak Angket KPK bisa terbentuk meski Undang-Undang MD 3 Pasal 201 Ayat 2 menyebutkan anggota Pansus harus berasal dari semua unsur fraksi. Rifana Pratiwi, CNN Indonesia. 5 fraksi mengirimkan wakilnya ke Pansus Hak Angket DPR terhadap KPK, sementara 5 lainnya masih konsisten menolak hak angket tersebut. Lalu bagaimanakah posisi hukum dari hak angket atau Pansus Hak Angket tersebut jika tidak semua fraksi mengirim wakilnya? Dan adakah sanksi terhadap fraksi yang tidak mengirim wakilnya? Karena sebelumnya hak angket ini sudah diputuskan dalam rapat paripurna yang diartikan sebagai putusan bersama. Kami mengulasnya malam hari ini dengan Febri Diansyah, juru bicara KPK, Bayu Dwi Anggono, akademisi hukum tata negara Universitas Jember, dan Dadang Rusdiana yang merupakan sekretaris fraksi Partai Hanura. Selamat malam, Bapak. Terima kasih sudah hadir di CNN Indonesia Prime News malam ini. Saya mulai dari Pak Dadang terlebih dahulu karena tadi pernyataannya menarik sekali tuh Pak Dadang. Di tengah, ini menurut saya pernyataan baru karena di tengah harus semua fraksi. Oh, tidak semua fraksi. Malah Pak Dadang muncul dengan kata-kata fraksi yang tidak mengirimkan wakilnya ke Pansus itu justru akan melanggar tata tertib. Betul. Kok bisa begitu, Pak? Kenapa? Ya, di Pansus, Panja itu kan memang di tatib disebutkan bahwa terdiri atas unsur fraksi. Ya. Fraksi-fraksi itu harus masuk dalam Pansus dan Panja merupakan sebuah kewajiban dari fraksi-fraksi. Ya. Memang di awal ada yang justru terbalik pendapatnya berbeda dengan saya misalkan yang mengatakan bahwa nggak bisa jalan nih kalau di Pansus Angket ini satu fraksi pun tidak mengirimkan itu tidak jalan. Saya jelaskan itu tidak benar. Karena? Kalau begitu bisa bahaya pengambilan keputusan di DPR itu. Misalkan panja apapun, tiba-tiba satu fraksi kecil tidak mengirimkan dan kemudian itu tidak bisa berjalan Pansus dan Panja, tidak seperti itu. Berarti bisa itu, satu fraksi ya, bisa menyandra kepentingan bersama. Nah, itu kan berbahaya. Makanya yang benar adalah ketika DPR memutuskan melalui rapat paripurna misalkan menggelar hak angket, maka semua terikat pada keputusan bersama itu. Ya. Terlepas apapun proses awalnya, misalkan ada 2-3 fraksi yang tidak setuju, ketika paripurna memutuskan, maka semua harus mengirimkan anggota pansusnya. Dan saya kira pengalaman panjang di DPR selalu begitu, semua mengirimkan. Karena misalkan ada kelompok yang memang punya kepentingan berbeda dengan
kelompok yang lain, fraksi yang lain, Iya. tentu dia harus masuk ke pansus itu agar mengawal, agar perjalanan angket ini benar-benar berada pada jalan yang sesuai dengan undang-undang. Nah, kan sekarang begini misalkan, ada orang yang berpandangan bahwa pansus ini diperuntukkan untuk melemahkan KPK. Nah, fraksi-fraksi yang punya kepentingan untuk memperkuat KPK juga harus masuk. Kalau benar misalkan ada indikasi. pengertian seperti itu maksudnya. Ya begitu. Seperti misalkan Hanura, perintah Ketua Umum Partai, kemudian perintah struktur bahwa kita harus mengamankan hak angket ini agar tetap berada pada proporsi yang bisa dipertanggungjawabkan. Tidak boleh kemudian melampaui. Artinya misalkan tidak boleh kemudian kita memperlemah fungsi KPK dalam pemberantasan korupsi. Tegas garisnya. Jadi apapun bahwa yang akan kita lakukan itu bagaimana menempatkan KPK sebagai lembaga pemberantasan korupsi yang tetap profesional. Jadi maksudnya perdebatan antara setuju atau tidak setuju hak angket terhadap KPK itu sudah selesai di paripurna waktu Sudah itu. selesai di Karena sudah paripurna. diketuk. Betul, dan semua Sehingga ketika sekarang sudah diketuk, ya, maka harus kewajiban itu ya. Itu kewajiban. Kalau harus ikut. tidak mengirimkan, wakilnya memang melanggar tata Ya. tertib atau pengertian sendiri nih sebenarnya. Ya, penafsiran kita bahwa ada yang dilanggar. Berarti tidak bertanggung jawab sebagai wakil rakyat yang seharusnya menempatkan dirinya itu di semua alat kelengkapan dewan. Alat kelengkapan dewan itu kan komisi termasuk pansus itu alat kelengkapan dan kita harus masuk ke dalamnya. Nah, itu kalau tanpa alasan yang jelas itu kita bisa bawa ke Mahkamah Kehormatan Dewan dan setidaknya Mahkamah Kehormatan Dewan bisa mengeluarkan surat peringatan kepada fraksi-fraksi yang tidak mengikuti proses pansus yang sudah Ini walaupun ditetapkan saat itu paripurnanya kan sangat kontroversial, tiba-tiba diketuk begitu. Ya Pak. sebetulnya kan begini, saya melihat sebetulnya semua juga merasa bahwa ada yang perlu kita perbaiki bersama di KPK. Saya kira KPK pun terbuka. Tadi Pak Laude Sarip itu mengatakan nggak masalah. Karena tentu tidak ada satupun institusi yang kemudian merasa sempurna. Itu semua harus bisa dilakukan pengawasan terhadap semua institusi itu. Dan saya kira kita juga tentu praksi-praksi pun punya kepentingan yang sama. Sehingga waktu paripurna itu ketika Pak Fahri mengatakan setuju dengan hak angket, itu memang agak lambat respon itu. Sehingga Pak Fahri lebih cepat mengetuk dan kemudian baru setelah diketuk timbul keributan. Tapi terlepas perdebatan itu intinya sudah diketuk paripurna begitu ya? Iya. Sudah disahkan. Semua harus mengirim. Itu konsekuensi dari sebuah keputusan. Nah, tapi kan kita tahu posisi misalnya salah satunya Partai Demokrat yang sangat tadi berulang kali sebenarnya kan disampaikan juga rekan saya koresponden di DPR tadi Rifana bahwa Demokrat yang awalnya memang sudah tidak setuju maka bagaimanapun jalannya nanti tetap tidak akan mengirimkan. Nah, menurut Anda pansus ini tetap bisa berjalan begitu ya? Tetap bisa berjalan. Walaupun ada yang pasal 201 ya? Terdiri atas unsur praksi. Di Ya, sini kan semua tidak ada kewajiban. Nah, tidak ada. Makanya itu bisa ditafsirkan berbeda. Kalau saya melihat bahwa itu menjadi mengikat kepada semua praksi untuk mengirimkan. Karena khawatir kalau misalnya suatu saat seperti misalnya kasus Senturi misalnya. Iya, betul. Misalnya satu Demokrat nggak mengirim maka nggak jalan, nggak Bahaya, mungkin. itu kan bahaya bagi Demokrat. Seperti itulah. Ya, baik. Bagaimana pandangan dari tata negara sendiri? Benar nggak? Anda setuju tidak dengan yang dijelaskan oleh Pak Dadang? Tentu sebenarnya tidak bisa juga kemudian Pak Dadang kemudian atau fraksi-fraksi yang mendukung hak angket melepaskan aspek prosedur. Sekali lagi, sebuah keputusan lembaga negara itu terikat pada dua hal. Satu, dia harus sah secara prosedur dan sah secara substansi. Prosedur itu apa? Sebuah pengambilan keputusan yang diatur di dalam Undang-Undang MD3 maupun Peraturan Tata Tertib DPR. Berikutnya aspek substansi. Saya bicara prosedur dulu lah. Kita tentu harus, agaknya kita harus membahas lagi bahwa tentu kita ingat bahwa di pasal 199 itu jelas bahwa hak angket yang diusulkan oleh 25 anggota DPR lintas fraksi itu baru akan menjadi hak DPR jika setujui setengah plus 1 mayoritas sederhana. Pertanyaannya pada waktu itu, apakah proses itu telah menunjukkan setengah plus 1 itu menyetujui? Persoalannya kan ada dua cara pengambil keputusan, aklamasi atau kemudian menggunakan voting. Aklamasi terjadi nggak waktu itu? Tentu tidak. Buktinya apa? Ada yang walk out. Apakah dilakukan proses pengambilan suara Voting? Untuk voting? Tidak. Artinya aspek prosedur tidak terpenuhi. Aspek prosedur tidak terpenuhi sesungguhnya sudah mengandung cacat prosedur. Oke lah, kita masuk cacat substansi sekarang. Apa substansinya? Dalam beberapa tulisan saya sudah mengatakan bahwa ada persoalan serius ketika kita menafsirkan pasal 79 ayat 3 Undang-Undang MD3. Di situ disebutkan siapa sih pemerintah. Pemerintah itu kan jelas. Penjelasan pasal 79 ayat 3. Presiden, Wakil Presiden, Panglima TNI, Polri, Jaksa Agung, dan LPNK. Siapa LPNK? Diatur di Perpres
tahun 2013, Perpres 14 2013 ada 14 lembaga. Baik. BKN, LAPAN, LAN. KPK nggak masuk di sana. KPK masuk ya? Oke, sekarang masuk lagi pelaksana undang-undang. Siapa pelaksana undang-undang? Apakah KPK pelaksana undang-undang? Iya. Tapi ingat, pasal 24 ayat 3 menyebutkan bahwa KPK adalah badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Maka harus merujuk ke 24 ayat 1. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dalam menyelenggarakan Jadi tidak proses masuk di peradilan. situ. Tidak masuk Ini juga. posisi hukumnya lebih tinggi. Artinya cacat prosedur dan cacat substansi. Maka menurut saya tanpa mengurangi kemudian proses yang ada sekarang, sesungguhnya ini semakin kita meneruskan proses ini, maka sesungguhnya kita sedang memberikan pembelajaran hukum yang kurang baik kepada masyarakat. Jadi cacat prosedur, cacat substansinya terus berjalan. Kalau soal pembentukan fraksi dulu sebentar, Pak. Kalau soal yang pembentukan pansus sendiri bagaimana? Pasal 201 menyebutkan pansus yang disebut nanti kemudian panitia angket itu kan terdiri atas semua fraksi. Maka prinsip hukumnya ada 3, Mas Indra. Lex scripta tertulis, jelas pasal 201 ayat 2 tertulis. Kemudian lex serta, jelas rumusannya nggak bisa ditafsirkan lain, jelas terdiri atas semua unsur fraksi. Yang ketiga, lex stricta, nggak boleh ditafsirkan lain selain bunyi yang jelas seperti itu. Artinya dari pendekatan lex scripta, lex serta, lex stricta ini nggak bisa ditafsirkan lain di luar. Kalau nggak terpenuhi, di luar dari kalau nggak terpenuhi unsur 10, maka tidak bisa disebut sebagai panitia angket. Itu jelas kalau kita membaca. Tapi kalau alasannya tadi menarik juga disebutkan bahwa kalau misalnya bunyinya memang ditafsirkan seperti itu, harus semua fraksi, maka ketika sudah di paripurna sudah disahkan, ini untuk yang kasus lain misalnya ya, kemudian ada satu fraksi yang nggak mengirimkan anggota ini lain kejadian. Awalnya tentu ada kewajiban bagi ketika memang pengambilan keputusannya itu sudah diputuskan bersama, tentu mengikat bagi semua. Pertanyaannya apakah pengambilan keputusan itu waktu itu bagaimana begitu? Nah, ini di prosedur aksi reaksi lain. Ini aksi jadi reaksi. di prosedur begini. Itu kalau saya tafsirkan itu aklamasi. Karena ketika Pak Fahri menyatakan apakah paripurna setuju untuk kita melakukan hak angket, semua diam dan kemudian diketuk. Jadi penafsiran kita itu aklamasi. Baru setelah diketuk kemudian timbullah keributan. Jadi itulah kelambatan mereka merespon apa yang ditanyakan. Ini kan ada pendapat Pak Dadang seperti ini, ada pendapat lagi yang tidak setuju juga dengan pendapatnya bahwa itu tidak aklamasi. Ada yang mengatakan pimpinan satu sewenang-wenang. Nah, untuk mengklirkan agar tidak berdasar pada pendapat masing-masing, ini seperti apa? Kalau misalnya di sebuah kasus hukum pidana kan ada pengadilan. Nah, kalau begini harusnya di mana itu, Pak? Agar bahwa nanti ketika digugat, loh kita tidak mengirim fraksi karena tidak mengirim anggota fraksi kami ke pansus karena saat diketuk itu tidak memenuhi dua unsur tadi, aklamasi ataupun voting. Nah, itu bagaimana Pak untuk menjawabnya? Oh kan ada landasan hukum pengadilannya misalnya seperti itu. Ya nanti kan itu urusan Mahkamah Konstitusi kalau saya melihat ya. Kalau kemudian misalkan ada cacat prosedur, cacat substansi kan, substansi melanggar misalkan ketentuan Undang-Undang Dasar 45, itu bisa saja dilakukan. Tapi kalau berpandangan saya, jadi di prosedur seperti itu yang saya lihat langsung waktu itu di rapat paripurna. Kemudian secara substansi saya kira di pasal 79 ayat 3 ini kan disebutkan di sana dapat berupa. Nah, dapat berupa itu kan longgar, penafsiran saya ya. Jadi di situ ada presiden, wakil presiden, panglima, kapolri, kejaksaan, itu dapat berupa. Jadi di situ tidak ditegaskan misalkan adalah. Nah, kalau adalah itu kan tegas sekali bahwa hanya lembaga-lembaga itu yang bisa dilakukan dengan hak angket DPR. Tapi kalau dapat berupa, nah disitulah makanya penafsiran. Karena kemudian KPK juga punya fungsi-fungsi selain fungsi-fungsi penegakan hukum. Kalau di penyidikan kita tidak bisa intervensi. Tapi pada sisi yang lain, tugas fungsi KPK tentu kita bisa melakukan pengawasan termasuk dengan menggunakan hak angket. Tidak hanya terbatas pada RDP saja misalnya. KPK kan juga menggunakan APBN. KPK juga dipilih oleh DPR komisionernya. Kemudian KPK juga bertanggung jawab kepada Presiden, kepada DPR, kepada BPK. Jadi bisa saja. Bisa dilakukan kalau penafsiran kita di pasal 79 ayat 3. Kita nggak ngomong pengawasan, kalau pengawasan kan dilakukan di RDP, tapi kan ini bicara soal termasuk hak angket juga. Di situ di pasal 79 ayat 3 itu dapat berupa. Di situ disebutkan Presiden dan kebijakan Presiden dan seterusnya. Nah, KPK ini bagaimana komentarnya? Ini lihat kalau tadi pendapatnya sepertinya ada kesalahan, cacat prosedur, cacat substansi, itu terus berlangsung sampai bahkan nanti pembentukan pansus. Tapi kan alasan-alasan tadi juga sudah dibantah oleh Pak Dadang. KPK melihat ternyata wacana angket terhadap KPK ini tidak hanya sekedar wacana. Ini bahkan sudah mulai pembentukan pansus, sudah mau jalan ini. Bagaimana Pak Febri? Ya, saya ingin ajak kembali karena publik mungkin perlu ingat apa yang terjadi sekitar 1 bulan yang lalu. Asal muasal dari hak angket ini adalah ketika KPK menolak membuka rekaman pemeriksaan Miriam S. Haryani, sekarang sudah menjadi tersangka di KPK,
kemarin mengajukan pra peradilan dan kalah. Jadi salah satu bukti yang dimiliki oleh KPK dalam proses penyidikan kemudian diminta dibuka di sidang DPR. Artinya dibukanya tidak di sidang pengadilan tapi di DPR pada saat itu di Komisi 3. Kita tolak pada saat itu. Jadi itu tegas sekali kita bilang dan kemudian dikatakan kalau gitu kami nanti bisa ajukan hak angket loh gitu. Kita bilang kita tidak bisa buka ini karena ini perintah undang-undang pada kita dan prosesnya beda nih. Proses politik dengan proses hukum. Mari kita hormati sama-sama kewenangan kita. Itu perlu diingat yang pertama. Tapi tadi sudah dijelaskan saya kira dengan cukup lengkap bagaimana konstruksi berpikir, konstruksi logis dari Undang-Undang MD3. Seharusnya DPR tentu patuh dong ya sama Undang-Undang MD3 dan tata tertib yang mereka miliki. Dan kalau kemudian ada perbuatan-perbuatan melanggar aturan hukum yang berlaku, tentu saja itu bisa kita sebut dengan perbuatan melawan hukum. Nah, menjadi pertanyaan adalah, ini kalau mengikuti logika yang tadi sudah disampaikan Mas Bayu, yang menjadi pertanyaan adalah ketika perbuatan melawan hukum dilakukan, kemudian ada konsekuensi penggunaan anggaran, apakah itu kemudian tidak bisa disebut sebagai kerugian keuangan negara? Ini akan jadi satu persoalan lagi ke depan, karena kita tahu salah satu bentuk dari tindak pidana korupsi itu adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dan ada pihak-pihak yang diperkaya di sana. Ini akan menjadi satu ruang diskusi lagi. Nah, namun saat ini posisi KPK saya kira untuk soal rekaman kita tidak akan buka dan kita patuh saja pada Undang-Undang MD3 yang mengatakan di pasal 201 misalnya bahwa itu terdiri dari seluruh unsur fraksi. Yang menjadi pertanyaan ketika tidak seluruh unsur fraksi yang ada di panitia angket tersebut, apakah kita bisa mematuhi panitia angket yang kemudian keabsahannya pun masih jadi pertanyaan yang serius. Nanti kita lihat, hari ini misalnya sudah ada 5 fraksi yang mengirimkan. Kalau membaca pasal 202 Undang-Undang MD3, misalnya dikatakan di sana panitia hak angket ini akan ditetapkan melalui keputusan DPR. Kita lihat nanti apakah keputusan DPR itu akan dibuat secara melawan hukum atau sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Karena konsekuensinya ini akan panjang. Karena di keputusan DPR itu nanti juga akan dilampirkan berapa kebutuhan anggaran untuk angket ini. Anggarannya dari mana? Anggarannya dari keuangan negara. Nah, keuangan negara itu uang siapa? Uang kita semua, uang rakyat Indonesia. Apakah uang rakyat Indonesia ini atau keuangan negara ini dapat digunakan dengan sebuah dasar yang masih dipertanyakan? Ada sejumlah indikasi pelanggaran hukum tadi yang dijelaskan, tentu ahli tata negara yang lebih bisa memahami itu, mulai dari sejak apakah tepat angket ini atau tidak, bagaimana prosedur pengambilan keputusan. Kita ingat misalnya fraksi PKS mengatakan bahwa akan melaporkan pada Dewan Kehormatan dan kita dengar juga ada pemberitaan yang sudah pihak-pihak tertentu yang sudah melaporkan ke Dewan Kehormatan. Alangkah lebih baik itu juga didengar terlebih dahulu bagaimana prosesnya untuk bisa diketahui apakah sah atau tidak pengambilan keputusan di paripurna. Tadi saya agak paripurna angket saya agak tergelitik juga ketika dikatakan tadi Pak Dadang, ketika dikatakan bahwa ketika semua anggota DPR pada saat itu diam maka itu dianggap setuju. Bukan seperti itu saya kira proses pengambilan keputusan. Saya ingat dalam konteks yang lain, diam berarti setuju itu mungkin dalam konteks hukum pernikahan misalnya. Kita pernah belajar itu di Fakultas Hukum. Saya kira diam berarti setuju. Enggak. Yang diam itu sebagian, yang lain paling setuju. Yang lain diam. Yang diam ini yang kemudian terlambat. Artinya secara aklamasi tentu ada pertanyaan yang serius soal ini. Kita mengajak juga DPR ini sangat kita hormati. Lembaga yang sangat terhormat menjalankan fungsi pembentukan undang-undang bersama Presiden tentu saja. Menjalankan fungsi pengawasan. Sebagai salah satu bentuk penghormatan KPK ketika diundang, tentu waktunya tepat dan konteksnya juga tepat, maka kita datang di RDP Komisi 3 itu, ketika ada pertanyaan kita berikan jawaban. Ada ketidakpuasan, kemudian kita tindak lanjuti. Bisa 1 hari, bisa 2 hari, kemarin sampai 2 hari RDP-nya. Kalau mau 3 hari, 4 hari, bahkan 1 minggu sebenarnya RDP juga tidak ada persoalan dalam konteks pengawasan. Namun kita memang perlu melihat secara seimbang juga, KPK punya sumber daya manusia yang cukup terbatas juga saat ini. Kami sedang menangani sejumlah kasus besar, kasus IKTP, kasus BLBI,
kemarin kami koordinasi dengan Panglima TNI untuk menangani salah satu Heli, kasus di TNI. Sebelumnya kita tangani kasus Bakamla. Kasus iktp akan terus berkembang, misalnya tersangka barunya dan segala macam. Artinya sumber daya ini apakah tidak sebaiknya kemudian DPR meletakkan fungsi pengawasannya, benar fungsi pengawasan itu, tapi dalam konteks untuk mendukung kerja-kerja KPK. Karena KPK ini perlu dilihat sebagai sebuah entitas institusi negara, sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman tersebut. Janganlah KPK ditarik-tarik kembali ke isu politik, sedang bekerja kemudian diberikan hak angket atau hak-hak yang dipanggil dan segala macam. Apalagi kalau hak angket jadi kan 60 hari ya, semuanya bisa dipanggil di sana, bukan hanya pimpinan KPK. Nah, tentu sedikit banyak ini akan berpengaruh pada kerja KPK dalam penanganan. Oh, jadi kalau hak angket bergulir, maka bisa berpengaruh pada kerja KPK dalam menangani kasus-kasus korupsi ya? Sedikit banyak energi kita yang seharusnya kita fokus, misalnya pimpinan 5 orang fokus membahas soal strategi, kemudian ekspos soal penanganan perkara baru, itu kan butuh waktu dan tidak mungkin sekali ekspos, tapi kemudian harus menyiapkan banyak hal dan harus datang dan standby 60 hari tersebut, pasti ada implikasi langsung atau tidak langsungnya. Gitu. Baik, energi yang begitu besar gambarannya Pak Dadang hanya karena tidak mau buka rekaman pemeriksaan Miriam S. Haryani begitu Pak. Nanti kita ulas lebih gitu ya. Kita akan segera kembali karena ada yang menarik tadi pernyataan dari Mas Febri Diansyah bahwa ternyata kalau memang dasar hukumnya masih debatable, masih dipertanyakan, sementara pansus angket ini tetap akan berjalan, otomatis anggaran akan juga dimintakan ke negara. Kalau ada penyelewengan anggaran ini maka menjadi ruang diskusi baru. Apakah ini sebuah tindakan korupsi yang baru? Kami akan mengulasnya lebih lanjut setelah jeda berikut ini. Baik, langsung saya mintakan tanggapan ke Pak Dadang. Ini menarik sekali tadi, bukan soal cerita bagaimana pansus angket akan terbentuk segala macam, tapi ada hal baru tadi munculkan oleh Mas Febri bahwa kalau misalnya memang dasar dari pembentukan hak angket terhadap KPK masih dipertanyakan dasar hukumnya, secara aturan ketatanegaraan tadi sudah dibahas oleh Mas Bayu begitu kan. Kemudian pemaksaan pembentukan pansus angket yang sebenarnya harus semua fraksi, tapi ada arti lain lagi yang tadi sudah disampaikan dan diyakini oleh fraksi-fraksi yang mengirimkan wakilnya untuk pansus. Ini nanti konsekuensinya adalah anggaran negara akan disalurkan ke sana. Nah, ketika anggaran negara disalurkan ke hal yang bisa dikatakan melawan undang-undang tadi, melawan hukum, maka itu bisa menjadi ranah baru bagi merugikan keuangan negara, bisa ditangani KPK juga ini jadinya nanti. Ya, ini kan tergantung dari mana kita memandang. Setiap apapun yang dilakukan oleh DPR dalam menjalankan fungsi-fungsinya tentu itu akan menggunakan anggaran negara. Dan itu adalah sesuatu yang logis. Tapi kemudian kalau dari Pak Febri mengatakan itu kemudian ada tindakan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian negara, itu kan dari tafsiran yang berbeda. Tapi pada dasarnya ketika DPR menjalankan fungsi-fungsinya, itu tentu tidak bisa dituntut. Karena kita sedang menjalankan fungsi-fungsinya dalam fungsi yang diatur oleh undang-undang. Tapi kalau kemudian asal berdasarkan peraturan perundangan, ya, menurut pandangan kita itu berdasarkan undang-undang. Termasuk tadi misalkan persoalan harus dihadiri oleh seluruh unsur fraksi, diikuti oleh seluruh unsur fraksi. Itu mengikat kepada fraksi, bukan mengakibatkan cacatnya sebuah pansus, tapi itu mengikat kepada semua fraksi harus ikut serta di sana. Itu kan tafsiran. Nah, jadi pengertian harus diikuti atau itu mengikat kepada fraksi, bukan mengikat ke pansus. Syarat bahwa pansus terbentuk tidak, itu karena di semua panja, fraksi harus ngirim nih, begitu. Panja komisi itu harus diikuti oleh seluruh unsur fraksi. Itu semua ketentuan begitu. Nah, makanya ini tergantung dari sisi mana kita memandang, dan kalaupun nanti perjalanannya kemudian muncul polemik yang panjang, perdebatan yang panjang, kita kan punya mekanisme konstitusi untuk menyelesaikan itu. Kalau ada konflik antar lembaga negara, ya kita selesaikan. Kita minta Mahkamah Konstitusi menyelesaikan itu kalau ternyata ada konflik antar lembaga negara yang perlu diselesaikan. Karena jadi Anda meyakini ini tidak ada pelanggaran peraturan perundangan ya Pak? Ya kalau kita secara prosedur mengapa ini hal wajar. Tadi Komisioner KPK juga mengatakan nggak ada yang aneh katanya, kan biasa-biasa saja. Masing-masing kan menjalankan fungsinya. DPR menjalankan fungsi, KPK menjalankan fungsi, nggak masalah. Mungkin jawaban normatif itu Pak. Ya kita juga normatif juga menjawab. Saya memberikan logika gini lah. Ini soal kita menafsirkan pasal 201 ayat 2 sesungguhnya udah jelas kan bunyi norma ini. Tapi oke, saya ambil contoh gini. Undang-Undang Dasar kita pasal 20 ayat 2 kan
Pasal 20 ayat 1, kekuasaan membentuk undang-undang ada di DPR. Ayat 2-nya, suatu RUU itu disetujui bersama dengan Presiden. Artinya kalau logika yang dipakai Pak Dadang, maka sesungguhnya apakah suatu RUU yang nggak disetujui oleh Presiden boleh, apakah Presiden harus selalu setuju terhadap suatu RUU? Kan pertanyaannya kan gitu. Apakah Presiden harus setuju terhadap semua RUU? Kan tidak dalam prakteknya. Sama sesungguhnya ini unsur pansus panitia angket harus terdiri dari semua fraksi. Apakah semua fraksi harus mengirim ke dalam panitia angket itu? Tentu kan sama dengan apakah Presiden harus setuju pada satu RUU tadi. Nah, apalagi saya ingin mengulas di Bukan awal. mengikat maksudnya ya, artinya ya. Mengulasnya gini. Sejak awal tahapan yang dilakukan oleh pimpinan DPR, salah satu wakil ketuanya itu menurut saya kan gini. Ketika dibacakan usulan oleh 25 anggota lebih lintas fraksi itu, pengusul ya. Kan kemudian kalau proses pembahasannya kan masing-masing fraksi diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan. Pertanyaannya, ada nggak prosedur itu dilakukan? Nah, sebelum itu ada nggak tanggapan Pak? Diberikan kesempatan nggak masing-masing fraksi untuk menyampaikan pandangan? Kan begini, itu biasa dalam paripurna ditanyakan kepada seluruh yang hadir, apakah saudara-saudara setuju dengan hak angket, begitu kan? Kemudian yang setuju kan mengatakan setuju, nah yang lain diam. Giliran sudah diketuk yang diam, itu baru kemudian ke depan itu kan. Tapi begitu. ada pandangan fraksi tidak sempat? Oh, tidak ada prosedur seperti itu. Nah, baik. kita gunakan logika beliau nih. Ya. Presiden harus bersama-sama membahas undang-undang. Kalau presiden tidak ikut membahas, ya itu tidak bisa terjadi memang. Dan itu presiden melanggar dong. Kalau presiden tidak bersedia membahas. Bersedia membahas ya, bukan menyetujui. Jadi presiden bisa tidak setuju nih atas pembahasan itu, tapi presiden harus terlibat. Itu konstitusi kan begitu. Jadi tapi kalau tidak setuju tidak ada peraturannya di situ. Persoalan, makanya diangkat itu yang setuju tidak setuju masuk diangket gitu kan. Nah di situ mereka nanti akan beradu argumen. Seperti apa arah hak angket ini. Jadi yang setuju tidak setuju masuk di dalam gitu kan. Ketika Presiden dan prolegnasnya dia setuju itu masuk dalam prolegnas. Ini kan dapatnya prolegnas dulu. Ini sama dulu kan. Ketika memang fraksi-fraksi sejak awal setuju adanya hak angket ini. Persoalannya kan fraksi-fraksi yang lain ini kan belum setuju, sehingga kemudian apakah yang tidak setuju di awal harus dipaksa untuk masuk ke dalam kalau kita lihat Pak Bayu mungkin Pak Febri juga lihat waktu di Komisi 3-nya kan yang memimpin juga kan dari fraksi Demokrat. Itu Komisi 3 yang kemudian meluncurkan hak angket. Jadi pada dasarnya fraksi-fraksi yang ada di Komisi 3 itu sudah sepakat semuanya. Awalnya kan seperti itu jalan ceritanya. Di Komisi 3 setuju semua. Di Komisi 3 setuju. Nah kemudian dari sana kemudian muncullah hak angket dan masuk ke dalam paripurna. Bisakah hanya dipandang dalam paripurna itu karena fraksi-fraksi ini sama persis pernah disampaikan Pak Fahri Hamzah. Tapi ketika di paripurna itu ada mekanisme lain di paripurna. Tetapi yang saya gambarkan tadi itu bisa dibuka rekaman. Jadi ada itu kan ditanyakan langsung semua dan semua mengatakan bukan semua ya. Yang setuju langsung mengatakan setuju. Nah yang ragu-ragu ini yang kemudian yang menjadi persoalan. Nah Pak Fahri Hamzah memang cepat kemudian diketukan. Dan ketika sudah ketuk kan itu sah secara prosedural begitu. Persoalannya Fahri Hamzah dilaporkan ke MKD, itu jelas tanggal 3 Mei. Pertanyaannya sampai sekarang diproses nggak itu? Karena situ akan menentukan. Kita akan buka di situ Undang-Undang MD3, Tatip DPR, apakah semua prosedur tahapan itu dilakukan. Ini penting. Itu penting sekali dasar sebelum kita bicara yang selanjutnya. Asal MKD objektif ya, artinya objektif Undang-Undang MD3 dan Tatip dibuka, betul nggak prosedur dilalui? Seharusnya ini dibuka dulu dong, jangan kemudian tahapannya kita melangkah jauh sementara laporan terhadap dugaan pelanggaran Undang-Undang MD3 dan Tatip DPR oleh pimpinan DPR waktu itu ini belum diproses. Pertanyaannya justru menurut saya kenapa nggak diproses? Karena itu sangat menentukan apakah seluruh tahapan ini kan dibuka dulu terang benderang. Tapi mengikat waktu tidak kalau misalnya itu menunggu MKD dulu Pak? Nggak, maksud saya kenapa tidak diproses pertanyaannya? Ini jangan-jangan pimpinan DPR ini sedang apa ini? Ini pimpinan DPR dilaporkan kok nggak diproses oleh MKD gitu loh. Ya MKD kan lembaga yang tidak bisa diintervensi oleh pimpinan. Jadi kalau misalkan pengaduan itu masuk ke MKD menilai apakah bisa diadakan persidangan atau tidak itu terserah MKD. Kita tidak bisa ikut campur pun MKD. Padahal menurut Anda penting sekali tidak nih pelaporan terhadap saya tidak bisa menafsirkan apa yang merupakan kewenangan MKD gitu. Itu ya. Karena Anda melihat tidak ada yang salah di situ. Ya kalau menurut saya tidak ada prosedur yang dilanggar, gitu kan. Jadi mungkin MKD melihat bahwa apa yang mesti kita proses kan gitu karena pimpinan sidang sudah menanyakan kepada peserta sidang paripurna. Dan kalau kemudian mereka merespon terlambat,
Ya itu bukan salah pimpinan sidang loh. Ada di Undang-Undang MD3 MKD wajib memproses semua laporan. Kemudian laporannya putusannya tidak diterima, ditolak atau apa itu urusan lain, tapi harusnya ada proses itu Ya, wajib. prosesnya kan bisa diterima, bisa ditolak. Banyak itu pengaduan ke MK itu banyak sekali. Tapi ini agak konteksnya masih sama. Jadi beberapa tahun yang lalu pernah ada kisah juga soal Palu yang diketok sangat cepat itu. Ketua DPR juga pada saat itu di periode sebelumnya dilaporkan ke MKD, kemudian MKD mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran pada saat itu. Namun masyarakat juga mengajukan gugatan judicial review atau uji formil ke Mahkamah Konstitusi. Saat itu pengesahan perubahan kedua Undang-Undang Mahkamah Agung. MK ketika bukti-bukti dibuka, semua video dilihat, diputuskanlah pada saat itu memang ada pelanggaran prosedur di sana karena pengambilan keputusan itu kalau yang bisa dipahami bahwa seluruh anggota, karena kedaulatan kan ada di setiap anggota DPR RI. Seluruh anggota DPR setuju itu ketika mengatakan setuju secara aklamasi, bukan ketika diamnya dipandang sebagai setuju. Ini sebenarnya clear sekali dan hal yang simpel. Jadi nggak perlu kuliah fakultas hukum kita sampai bertahun-tahun untuk paham bahwa yang dimaksud dengan setuju secara keseluruhan, ya secara keseluruhan mengatakan setuju dan tidak ada kemudian yang menolak. Kita bisa lihat nanti buktinya bagaimana di video tersebut, apakah benar ketika diucapkan tersebut jaraknya berapa detik begitu ya. Dan kemudian diberikan kesempatan yang patut dan cukup untuk anggota DPR yang sangat banyak tersebut, ada 500-an orang secara keseluruhan, tapi yang hadir tentu harus dicek kembali berapa, itu sudah diberikan kesempatan yang patut. Nah ini penting juga bagi orang-orang yang berdiskusi secara hukum dan juga bagi penegak hukum sendiri termasuk KPK, kalau melihat soal perbuatan melawan hukumnya ada atau tidak, ini salah satu hal penting yang akan dilihat karena tentu ada, kalau kita tidak menayangkan videonya akan banyak perdebatan soal itu. Jadi saya ingin ingatkan bahwa kisah tentang Palu yang diketok sangat cepat itu juga pernah terjadi sebelumnya dan Mahkamah Konstitusi mengatakan bahwa pengambilan keputusan tersebut cacat formil. Sudah ada hasilnya waktu itu pun cacat formil begitu ya dengan melihat mengkaji videonya. Tapi dalam konteks yang berbeda kita tidak bicara soal paripurna hak angket, tapi prosedur tadi yang dibicarakan oleh prosedur dalam di sebuah paripurna, paripurna begitu. Makanya kalau tidak puas silakan aja, seperti itu kan cara menyelesaikan masalahnya. Kenapa tidak mengkaji dulu Pak? Karena tadi khawatirnya kalau ada soal penyalahgunaan keuangan negara tadi Pak, itu kan sebuah resiko yang lain lagi. Nah daripada berjudi dengan hal itu lebih baik dikaji dulu saat penetapannya itu sudah prosedur atau tidak. Dari Pak Febri begitu ya untuk kemudian menyatakan bahwa di DPR itu ada masalah dengan pengambilan keputusan itu. Tapi kita pun kan punya hak untuk berketetapan hati bahwa menyatakan bahwa prosedur itu tidak ada yang dilanggar. Dan ketuk palu itu adalah menandakan sahnya sebuah keputusan. Kalaupun ada pihak-pihak yang merasa tidak sepakat dan ketuk palu itu, ada jalurnya untuk kemudian kalau ada pelanggaran kode etik MKD. Nah, kita juga tidak kemudian bisa mengintervensi. MKD-nya belum diproses itu menurut Anda sebagai orang yang ingin MKD kan melihat perlu tidak dasar yang kuat dengan substansi yang diadukan. Ya tentu kalau misalkan MKD menyatakan bahwa ada pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Pak Fahri Hamzah, tentu itu akan mengikat karena keputusan MKD pun harus dilaksanakan. Dan itu dibacakan dalam sidang paripurna. Jadi proses-proses itu kan semua ada jalurnya. Jadi yang kemudian mengadukan ke MKD ya tanya ke MKD nanti. Prosesnya seperti apa? Apakah MKD mengatakan ini bahwa layak untuk dibuat persidangan atau tidak? Itu kewenangan MKD. Selama itu belum diputuskan ya kita jalan. Jadi nggak usah dibuat sulit-sulit begitu kan. Jadi segalanya ya sudah ada jalurnya masing-masing. Jadi intinya 5 ini tetap akan jalan nantinya Pak ya? Ya kita akan tetap jalan. Baik, nanti kita akan ulas lebih lanjut apakah KPK karena mempertanyakan dasar ini tetap akan mengirimkan orang, bukan mengirimkan, ketika dipanggil nanti akan hadir atau tidak begitu Mas Febri. Setelah jeda berikut kami akan mengulasnya. Pansus dinyatakan akan tetap bergulir meskipun sampai sejauh ini hanya 5 fraksi yang mengirimkan anggotanya dalam perwakilan untuk masuk sebagai wakil dalam pansus angket terhadap KPK. Nah, ketika tadi KPK sendiri juga mempertanyakan bagaimana dasar atau prosedur hukum dari kebijakan yang diambil ini,
Tapi pansus intinya tetap berjalan nih, Mas Febri. KPK nanti ketika dipanggil, misalnya penyidiknya, terutama terkait untuk membuka rekaman Miriam begitu, akan kirim tidak? Pertama, kita belum tahu apakah keputusan pimpinan DPR itu sudah ada atau belum. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga ingin sampaikan terima kasih pada 5 fraksi yang lain, karena ini kan 5 fraksi ya. 5 fraksi yang lain yang sampai saat ini ya setidaknya masih konsisten untuk tidak mengirimkan. Meskipun ada juga beberapa yang mengatakan terkait tadi disampaikan masih menunggu pengiriman dari beberapa fraksi. Jadi kita harap memang fraksi-fraksi konsisten. Kalau soal pengawasan, KPK sangat terbuka untuk dilakukan pengawasan. Kita bisa rapat sesuai dengan kewenangan DPR, kita akan datang untuk itu. Dan publik saya kira juga melihat persoalan ini, dan ini juga penting bagi rekam jejak dan rekam ingatan bagi publik sendiri soal komitmen pemberantasan korupsi. Banyak yang bilang ada anggota DPR misalnya yang mengatakan atau fraksi yang mengatakan kami berkomitmen dengan pemberantasan korupsi, tapi revisi undang-undang justru diusulkan oleh fraksi itu, kewenangan KPK dipangkas di sana. Jadi masyarakat sudah cerdas lah untuk melihat nih mana yang sebenarnya hanya bicara soal mendukung komitmen pemberantasan korupsi dan mana yang sebenarnya secara konsisten melakukan itu. Yang kedua itu. Yang ketiga tentu kita KPK adalah pelaksana undang-undang, tentu kita harus dan punya kewajiban melaksanakan undang-undang dengan sebaik-baiknya. Tentu kita akan pelajari terlebih dahulu. Sejauh ini diskusi yang berkembang seperti yang tadi disampaikan, ada soal prosedur, substansi, dan segala macam. Pasti kami akan pelajari terlebih dahulu soal itu. Nah, terkait dengan soal teknis penyidikan itu sudah kita pastikan kita tidak akan membuka itu kecuali di proses pengadilan. Dan kami ingin sampaikan juga bahwa rekaman pemeriksaan Miriam S. Haryani itu ada dan kami akan buka nanti di pengadilan. Proses penyidikan sudah berjalan saat ini, pra-peradilan kemarin sudah dikalahkan. Dalam waktu dekat kita akan melakukan ke tahap berikutnya, termasuk juga kami akan sampaikan juga perkembangan penanganan kasus IKTP nantinya. Meskipun memang kasus IKTP ini kalau dilihat dari dakwaan kan memang banyak sekali nama anggota DPR yang disebutkan di sana, bahkan sampai top level anggota DPR. Kita akan jalan terus untuk menangani perkara itu. Jadi masih akan mempelajari dulu apakah akan hadir atau tidak karena diundang oleh pansus angket ini ya? Ya, kita lihat nanti bagaimana implementasi dari pelaksanaan undang-undang yang paling tepat dan yang paling sesuai yang wajib dilakukan oleh KPK. Tapi yang pasti tidak akan, walaupun konteksnya adalah forumnya adalah angket, tetap tidak akan membuka rekaman Miriam itu. Saya kira itu sudah disampaikan sebelumnya sejak awal ketika di Komisi 3 kan, sampai akhirnya dilakukanlah hak angket ini, bahwa rekaman itu tidak akan kita buka karena itu domain kita melaksanakan sebagian dari fungsi kekuasaan kehakiman itu, dan penyidikan sedang berjalan. Yang menarik adalah di putusan pra-peradilan kemarin hakim juga mengatakan beberapa bukti yang kita ajukan termasuk bukti rekaman pemeriksaan itu dipandang memang sebagai bukti dalam proses penyidikan ini, sehingga bukti permulaan yang cukup atau minimal 2 alat bukti tersebut sudah terpenuhi. Jadi jangan sampai ke depan kemudian kekuasaan di luar domain kekuasaan kehakiman kemudian bisa masuk terlalu jauh pada kekuasaan kehakiman dan meminta bukti-bukti yang harusnya disampaikan di pengadilan kemudian dibuka dalam proses politik. Ini saya kira akan beresiko sangat besar terhadap ketatanegaraan kita. Baik, tanggapan Anda Pak Dadang? Ya, itu kami sekali lagi bahwa konteks hak angket itu tidak akan terus maksa-maksa sebagaimana yang pernah terjadi di Komisi 3. Jadi tidak akan ada pemaksaan kita sudah ada substansi yang kemudian nanti akan didalami kan, termasuk masalah misalkan tata kelola keuangan KPK, kemudian tata kelola data dan dokumentasi, kemudian tata kelola informasi publik. Yang itu tidak cukup dalam kayak forum RDP saja. Ya itu kan para inisiator mengatakan bahwa itu tidak cukup di tingkat komisi dalam bentuk panja misalnya, tapi itu mesti didalami karena kita ingin bahwa pemberantasan korupsi itu kan tidak kemudian setengah-setengah hanya menyisir. Ini kan wajar kalau kemudian ini kan kawan-kawan juga politisi. Kemudian misalkan wajar kalau kemudian menduga bahwa ini pemberantasan korupsi apa itu saja sih Pak? Indikasinya itu nanti di hak angket. Nanti dalamnya di hak angket misalkan ini pemberantasan korupsi ini apakah benar misalkan kemudian menyisir seluruh kemungkinan penyalahgunaan kekuasaan yang berakibat kerugian negara atau misalkan hanya kelompok-kelompok tertentu saja yang kemudian disisir.
Nah itu juga kan perlu ada kepastian dan saya kira ini akan membuat clear semuanya bahwa KPK sebagai sebuah lembaga yang punya integritas mesti kita uji bersama. Tidak boleh kemudian bahwa ketika KPK menjalankan tugasnya dianggap semuanya seluruhnya benar, tidak perlu ada pengawasan dan sebagainya. Kalau soal pengawasan tadi kan sudah dijawab oleh Mas Febri begitu bahwa pengawasan ya kan mesti ada pendalaman adalah... karena tentu bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia itu kan belum tuntas. Jadi tindak pidana korupsi kan semakin nampak terus selalu ada. Ini kan berarti apa yang dilakukan oleh KPK kan belum efektif. Kalau ini kan perlu ada pendalaman-pendalaman. Tapi ada problem persoalan teknis. Coba pasal 203 Undang-Undang MD3. Ini ketika andai kata nih kita berandai-andai tetap memaksa 5 fraksi ini dalam pansus angket bekerja. Pasal 203 itu menyebutkan gini. Selain meminta keterangan dari pemerintah, dapat meminta keterangan dari saksi, pakar, organisasi profesi, dan atau pihak terkait lainnya. Sekali lagi siapa subjeknya? Pemerintah. Di pasal 203 ini sekali lagi menyebut jelas. Selain meminta keterangan dari pemerintah, panitia angket dapat meminta keterangan dari saksi, pakar, organisasi profesi, dan atau pihak terkait lainnya. Sekali lagi, KPK apakah bagian dari pemerintah? Di penjelasan itu yang perdebatannya di sana. Nggak, artinya sesungguhnya operasionalisasinya nanti akan kesulitan. Juga akan kesulitan juga. Akan kesulitan. Plus sekali lagi, ini saya sekali lagi mendasarkan di pasal 24 Undang-Undang Dasar. Kalau KPK kemudian dipaksa harus hadir ke DPR, nanti jangan kaget Hakim Agung ketika memutuskan sebuah perkara, Hakim MK kemudian dipaksa hadir ke angket harus hadir, apakah harus hadir? Ini tentu akan merusak tatanan ketenagaraan kita yang sangat fundamental. Tapi KPK memang masuk pada kekuasaan kehakiman ya memang ya? Pasal 24 ayat 3, badan-badan lain yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dijamin. KPK di pasal 6 Undang-Undang KPK jelas melaksanakan fungsi penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Kemudian di ayat 3-nya diatur adalah lembaga independen. Artinya sifat independen itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar sampai Undang-Undang KPK. Kalau kita berpandangan KPK itu tidak murni kewenangan yudikatif, tidak. Karena kalau kita lihat pasal 6 kan hanya salah satunya penyelidikan, penyidikan, penuntutan. Itu yang memang tidak bisa diintervensi. Yang lainnya bisa dilakukan. Maka sesungguhnya cikal bakal munculnya hak angket ini bermasalah kembali karena tadi seperti dikatakan kan ini persoalannya karena ada keberatan beberapa anggota ketika kemudian kebetulan ini disinggung lagi ya, kebetulan ini disinggung lagi. Kita coba tayangkan videonya saat penetapan angket yang banyak orang menyebut simsalabim ini Pak Dadang. Kita lihat biar kita tidak berdebat kusir. Kita coba akan lihat saat pengambilan keputusan di paripurna DPR kalau tidak salah akhir April lalu ketika diputuskan hak angket ini disetujui di paripurna. Saya ingin menanyakan kepada seluruh anggota, apakah usul menggunakan hak angket terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disetujui menjadi hak angket DPR RI? Setuju? Izin pimpinan. Terima kasih. Baik, kita kira sudah kita simpulkan, kita menggunakan hak angket. Terima kasih teman-teman. Ada yang bilang izin pimpinan sudah baik ketuk aja tuh Pak Dadang. Itu real sekali. Itu bagaimana Pak Dadang? Ya itu melanggar tidak ada apa tadi? Apakah itu aklamasi? Tidak ada perkataan tidak setuju, tidak ada. Yang riuh rendah ada setuju, yang sepakat kemudian izin pimpinan. Izin itu sesuai KBBI. Nah ini kan nggak jelas juga apa istilah izin. KBBI itu kan keinginan kita untuk berbicara, menyatakan sikap. Tidak harus selalu interupsi dong. Saya misalkan ketika ikut persidangan, saya sebagai orang yang memiliki rasa sopan santun, saya akan mengatakan yang diatur, izin pimpinan. Enggak diatur di tata tertib, Pak. Ada interupsi itu diatur dalam tata tertib. Artinya bahasa kata interupsi, tidak ada kata izin pimpinan. Izin pimpinan itu kan sesungguhnya orang juga ingin menyatakan pendapatnya menurut saya. Ini kan tidak bisa kemudian orang berbicara kemudian diteken seperti itu. Ini menurut saya penggunaan katanya juga sudah. Kemudian tidak kita lihat lagi ya berapa lama kemudian waktu itu diketuk. Saya hitung 2,5 detik. 2,5 detik. Coba kita bisa ya ini kita putarkan lagi saat itu seberapa cepat Pak Fahri Hamzah mengetuk palunya ketika sudah mempertanyakan atau menanyakan apakah hak angket terhadap KPK ini disetujui atau tidak. Kita lihat lagi berikut ini. Saya ingin menanyakan kepada seluruh anggota, apakah usul menggunakan hak angket terhadap pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat disetujui menjadi hak angket DPR RI? Setuju? Izin pimpinan. Terima kasih. Baik, kita kira
Sudah kita simpulkan, kita menggunakan hak angket. Terima kasih teman-teman. Tidak sampai 3 detik tadi Pak. Bahkan tidak diatur perkara waktu berapa pimpinan harus menunggu kan, apakah 5 menit, 2 menit, 1 menit, setengah detik, tidak diatur. Tapi kemudian ketika menanyakan ketika menanyakan kalau ada yang tidak setuju kan itu jelas sekali tidak setuju. Bagaimana mau menyampaikan tidak setujunya kalau belum sanksi itu kan izin perkataan izin pimpinan dengan tidak setuju kan sama. Kalau saya pembuktian terbalik nih Pak, pembuktian terbalik. Tahu dari mana kalau itu semua aklamasi setuju Pak? Nah. Kalau pembuktian terbalik, tahu dari mana itu aklamasi setuju? Itu sudah Dok Pak. Yang itu mengatakan setuju kan sebagian. Tidak ada. Apakah semua tadi mengatakan setuju? Kalau setahu saya kalau untuk mengklarifikasi, memverifikasi setuju semua kan butuh waktu, maksudnya begitu Pak. Artinya kan kalau dikatakan memang semua setuju aklamasi pasti orang akan mengatakan setuju semua. Tadi kan mendengar masih ada kata izin pimpinan artinya walaupun nggak ada kata itu juga belum terlihat semua untuk memverifikasi. Seharusnya kearifan seorang mengapa kita putarkan ini lagi? Ternyata ini menjadi hal penting, menjadi hal yang sangat signifikan. Ini terkait dengan prosedur. Sekali lagi pasal 199 ini mencaratkan setengah plus 1, artinya itu aklamasi. Kalau tidak aklamasi harus dilakukan pemungutan suara, itu jelas kok. Saya kira mungkin karena pasti debatnya ke situ-situ lagi. Tapi itu penting masalahnya tadi. Ya, sangat penting itu karena kalau kita baca undang-undang, baca tatib segala macam, jelas sekali lah mekanisme pengambilan keputusan itu. Jadi aklamasi artinya semua setuju. Kalau tidak semua mengatakan setuju atau ada yang berkata lain, tentu ceritanya jadi berbeda. Ada tahapan-tahapan berikutnya yang harus dilakukan. Ada salah satu usulan yang juga pernah disampaikan ke KPK dan saya kira juga pernah disampaikan ke publik juga oleh sejumlah pengamat hukum dan ahli hukum bahwa kalau memang kita sedang berdebat sangat kuat tentang sah atau tidaknya proses paripurna ini dan bahkan sampai saat ini 5 fraksi belum mengirimkan, baru 5 fraksi yang mengirimkan. Kenapa tidak ini dibahas kembali secara lebih tenang dan sesuai dengan prosedur yang ada? Kapan perlu kalau paripurna dilakukan secara lebih tepat nanti prosedurnya mungkin akan bisa lebih menjaga kewibawaan dari institusi DPR. Jadi maksudnya diulang lagi gitu Mas Febri? Nah ada wacana seperti itu, ada masukan-masukan seperti itu yang kami dengar juga dari berbagai pihak agar di satu sisi secara institusional DPR ini kan memang harus kita tempatkan sebagai sebuah lembaga terhormat. Nah, sebuah lembaga terhormat tentu diisi oleh orang-orang yang terhormat. Orang-orang terhormat tentu mematuhi aturan hukum yang berlaku. Buktinya apa? Kalau ada yang tidak mematuhi aturan hukum, terima suap, kemudian harus keluar dari sana, ya, misalnya yang ditangani oleh KPK atau instansi lain. Nah, dalam koridor berpikir itulah, saya kira mungkin kita perlu lihat bersama kembali bagaimana proses pengambilan keputusan ini dan juga tepat atau tidaknya dan bagaimana proses pengawasan yang tepat terhadap KPK, terhadap kepolisian, terhadap kejaksaan, terhadap institusi kekuasaan, kehakiman misalnya. Karena kami dengan Komisi 3 itu kan disebut mitra kerja. Dan KPK tentu saja sangat terbuka kalau memang ada pengawasan yang diinginkan. Kalau ada temuan-temuan BPK atau temuan indikasi-indikasi yang lain, kami akan buka dan jelaskan itu. Dan kalau memang harus ada yang ditindaklanjuti, kita akan tindaklanjuti. Dan itu sudah kita lakukan. Pak, ini kan kalau melihat dari kacamata agar DPR ini juga dipandang sangat terhormat memang kan. Kemudian apalagi hak angket ini hak yang sangat sakral juga sebenarnya bagi DPR ketika penggunaannya nantinya kemudian salah, banyak gugatan, akhirnya itu menurunkan kesakralan dari hak angket itu sendiri. Ada wacana tentang lebih baik diulang lagi saja paripurna sehingga bisa lebih clear apakah memang bisa hak angket ini kepada KPK atau tidak, agar tidak gambling gitu Pak, tidak berjudi dengan yang sekarang ini sudah aklamasi atau tidak begitu dan lain sebagainya. Kan ada alat kelengkapan DPR yang kemudian bisa merespon itu. Kalau benar ternyata kemudian misalnya ada pihak-pihak yang merasa tidak terwadahi dalam forum paripurna waktu itu, enggak. Selain MKD yang kemudian MKD bisa menelisik apakah benar misalkan ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh Pak Fahri Hamzah. Itu juga bisa kita melalui BAMUS misalkan, pihak-pihak yang praksi-praksi yang merasa memang tidak sejalan dengan yang diputuskan oleh Pak Fahri ketika mengambil keputusan, tentu itu bisa melakukan evaluasi itu di BAMUS. Kita menyerahkan ke BAMUS dan dari BAMUS itu kemudian baru bisa kita Pansus mau menunggu ini tidak atau masih tetap saja jalan? Ya tergantung, kalau nggak ada keberatan pihak-pihak itu di BAMUS, kemudian MKD tidak berjalan, ya ini kan harus jalan juga. Jadi kita kan tidak bisa kemudian menunggu sesuatu yang tidak pasti.
Nah, kepastian itu kan harus diselesaikan dalam alat kelengkapan DPR karena memang kita lembaga kan diatur oleh undang-undang dan tatib. Ada tatibnya yang mengatur itu. Tadi ini pertanyaan terakhir, sekarang bolanya di mana? Apakah menunggu keputusan paripurna apa disahkan pansus ini atau tidak begitu ya? Sekarang kan begini, jadi masih menggunakan pendekatan-pendekatan yang katakanlah musyawarah ya, musyawarah. Jadi tadi di paripurna kan sudah disampaikan oleh pimpinan sidang bahwa kami masih menunggu fraksi-fraksi lain yang sampai kapan itu, Pak? Ya tidak dijelaskan waktunya. Nah, biasanya kan kemudian persoalan itu dibicarakan lagi di Bamus yang berikutnya. Nah, seperti apa ya kita tunggu saja. Di Bamus ini kesempatan fraksi yang tidak setuju tadi ya? Ya, bisa terjadi seperti itu. Mengirim surat lagi agar mengirim wakil sesungguhnya masih gampang bahwa ini memang harus lengkap seluruh fraksi. Kalau enggak menurut saya ya sudah 5 itu kan kalau yakin jalan, artinya mengirim surat untuk mengirim kan berarti masih gampang bahwa pendekatan persuasif. meyakini bahwa harus lengkap sesungguhnya. Oke, baik, nanti kita akan lihat perkembangannya seperti apa. Yang pasti hak angket ini juga tadi Pak dipertanyakan tentang prosedurnya tadi sejak awal, itu juga menjadi masalah. Tapi kalau memang pansus akan berjalan, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. KPK juga nanti baru akan menentukan keputusannya. Mas Febri, terima kasih untuk waktunya malam hari ini, Pak Dadang, dan juga Mas Bayu, terima kasih atas ulasannya.